I just had to let you know you're. Oke, daon nih. Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dan gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim. Kamu ini berdosa banget. Kencana ya. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Aduh pusing, pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Anjay pusing banget coy. Back when we were still changing for the better. Wanting was enough. For me it was enough. To live for Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Nindya Putri dengan NIM 231101646. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai cara pencarian jurnal. Kita langsung saja untuk segmen pertama, yaitu pencarian di database jurnal, di mana saya menggunakan Google Scholar dan juga PubMed. Kita langsung saja buka Google Scholar, kemudian kita masukkan topik yang ingin kita cari, yaitu faktor risiko penyakit malaria di daerah endemis Indonesia. Lalu kita search, kemudian kita di sini ada jangka waktu, kita ubah menjadi 5 tahun terakhir, yaitu 2021 hingga 2026. Kita cari, maka akan muncul jurnal yang sesuai dengan kriteria kita. Kita cari, kita ambil analisis faktor risiko perilaku dengan kasus malaria pada masyarakat di Indonesia. Oke, kemudian di samping sini kita pilih yang 5 tahun. Kita pilih yang 5 tahun. Lalu kita pilih yang free full text. Lalu kita pilih yang systematic review. Maka akan kita dapat jurnal, yaitu ini, di mana jurnal ini merupakan, ini untuk gambaran abstraknya. Selanjutnya kita masuk ke segmen 2, yaitu pencarian jurnal menggunakan AI, di mana AI yang saya gunakan yaitu konsensus. Konsensus, kita langsung saja copy prompt-nya, kita cari.
Kemudian ini hasil dari prompt yang kita buat tadi. Kita dapat beberapa jurnal. Di mana jurnal yang kita cari secara manual di database manual dengan jurnal yang kita cari menggunakan AI ada beberapa yang sama, yaitu salah satunya ini Risk Factors of Malaria Transmission in Mining Workers in Muara Enim. Ini sama seperti jurnal yang kita temukan di PubMed tadi. Kemudian cara untuk memverifikasi jurnal yang kita cari menggunakan AI, yaitu kita harus periksa judul jurnal, kemudian periksa penulis dan tahun publikasi, kemudian kita periksa doi atau link artikel, kemudian kita periksa jurnal dan indeksasinya, kemudian kita baca abstraknya dan full text-nya. Ada di segmen 3 yaitu live review jurnal, di mana jurnal yang saya pilih yaitu analisis faktor risiko perilaku dengan kasus malaria pada masyarakat di Indonesia, di mana dengan identitas jurnal penulisnya yaitu Ganis Eka Fadila dan R. Aziza. Kemudian nama jurnalnya Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia pada tahun 2022, volume 5 isu 4 yang terindeks Sinta serta memiliki doi. Lalu tujuan penelitian dari jurnal ini yaitu menganalisis faktor risiko perilaku yang berhubungan dengan kejadian malaria pada masyarakat di Indonesia, khususnya perilaku yang dapat meningkatkan risiko tertular malaria di daerah endemis. Kemudian dengan metode penelitian dan desain penelitian yaitu desain studi, meta analisis atau literatur review, di mana sumber datanya yaitu artikel ilmiah yang diperoleh dari beberapa database. Kemudian jumlah literaturnya ada 33 artikel penelitian. Karena penelitian ini merupakan meta-analisis, jadi unit analisisnya adalah artikel penelitian bukan individu, di mana peneliti kemudian menggabungkan dari berbagai penelitian untuk melihat hubungan faktor risiko perilaku dengan kejadian malaria. Lalu untuk temuannya tidak menggunakan hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa faktor perilaku yang berhubungan dengan kejadian malaria antara lain itu tidak menggunakan kelambu berinsektisida saat tidur, kemudian tidak menggunakan obat anti nyamuk, kemudian sering melakukan aktivitas di luar rumah pada malam hari, di mana perilaku tersebut meningkatkan risiko kontak dengan nyamuk Anopheles. Kemudian untuk kekuatan dari jurnal ini itu menggunakan meta-analisis sehingga menggabungkan banyak penelitian dan memberikan gambaran yang lebih luas mengenai faktor risiko malaria. Kemudian untuk keterbatasannya sendiri, hasil penelitian bergantung pada kualitas studi yang dianalisis. Kemudian relevansi dengan epidemiologi atau Kesmas, yaitu jurnal ini relevan karena membahas faktor risiko penyakit malaria pada populasi masyarakat, kemudian mengidentifikasi perilaku yang meningkatkan risiko penularan malaria. Lalu hasil penelitiannya dapat digunakan sebagai dasar intervensi pencegahan dan promosi kesehatan untuk menurunkan kasus malaria di daerah endemis. Baik, selanjutnya yaitu segmen penutup, di mana menurut saya mana yang lebih efektif untuk pencarian literatur ilmiah, database jurnal atau AI. Jadi menurut saya database jurnal lebih efektif sebagai sumber utama pencarian karena artikel yang tersedia berasal dari publikasi ilmiah yang telah melalui proses sehingga lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya database yang sering digunakan yaitu Google Scholar dan PubMed. Kemudian AI dapat membantu mempercepat proses pencarian dengan memberikan ringkasan, membantu menemukan kata kunci, serta mempermudah memahami isi artikel.
Jadi penggunaan yang paling efektif adalah mengkombinasikan database dengan AI. Lalu yang kedua, keunggulan dan kelemahan masing-masing pendekatan database jurnal. Jadi kalau keunggulan untuk database jurnal tuh menurut saya artikel berasal dari sumber ilmiah yang terpercaya, kemudian informasi lebih lengkap dari metode, hasil pembahasan, kemudian memiliki data asli yang dapat digunakan sebagai referensi penelitian. Sedangkan untuk kelemahannya, proses pencariannya bisa lebih lama. Kemudian beberapa artikel memiliki akses yang terbatas atau berbayar, kemudian membutuhkan kemampuan membaca dan menyeleksi banyak artikel. Lalu kalau untuk AI, keunggulannya menurut saya mempercepat pencarian informasi, membantu merangkum artikel yang panjang, membantu menemukan kata kunci dari topik penelitian. Kemudian kelemahannya, terkadang informasi yang tidak akurat, kemudian referensi yang diberikan perlu diverifikasi kembali. Kemudian tidak selalu memberikan sumber asli secara lengkap. Lalu yang terakhir, tips mencari literatur yang efektif menurut saya itu yang pertama, gunakan kata kunci yang spesifik, kemudian gunakan database jurnal yang terpercaya, kemudian periksa tahun publikasi, lalu baca abstrak terlebih dahulu, kemudian gunakan AI sebagai alat bantu untuk verifikasi sumber asli jurnal.